Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Raditya, biasa dipanggil Rizky. Saya sebagai editor dari kelompok 3. Ya, hanya editor. Enak bukan jadi editor? Tidak sih sebenarnya, capek banget ngedit terus, ngatur sound, biar pas dan lain sebagainya. Tapi ya sudah, tidak apa. Jadi, di kelompok kami ingin membahas tentang teks eksplanasi yang terdiri dari 8 poin, yaitu yang pertama pengertian teks eksplanasi menurut para ahli. Yang kedua, pengertian teks eksplanasi menurut bahasa. Yang ketiga, ciri-ciri. Yang keempat, tujuan. Yang kelima, struktur. Yang keenam, kaidah kebahasaan. Yang ketujuh, langkah-langkah. Dan yang terakhir, contoh teks eksplanasi. Tapi sebelum masuk 8 poin di teks eksplanasi, mungkin ada baiknya saya ngejelasin apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi sendiri dapat dipahami sebagai sebuah teks yang memiliki isi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya yang dapat terjadi di kehidupan manusia. Sebuah peristiwa di sekitar kita yang mengandung sifat hubungan antara sebab dan akibat atau suatu proses terjadinya ini cenderung akan ditulis dalam bentuk eksplanasi. Mungkin lebih jelasnya akan dibahas di dalam 8 poin di dalam teks eksplanasi. Halo semua, perkenalkan nama saya Arviola Nurkintani Safa Az-Zahra, panggil saja Arviola. Di sini saya ingin menjelaskan apa pengertian dari teks eksplanasi menurut para ahli. Pengertian teks eksplanasi telah banyak dibahas oleh para ahli dan di sini kami memasukkan 4 penjelasan tentang teks eksplanasi menurut Barwick, Kosasih, Restuti, dan Mansur. 1. Barwick. Barwick mengungkapkan bahwa teks eksplanasi dapat didefinisikan sebagai sebuah teks yang menjelaskan dan mendeskripsikan suatu proses dan alasan dapat terjadi sesuatu di dunia atau tempat manusia hidup. Yang kedua, Kosasih. Kosasih menyebutkan bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang memiliki keterkaitan dengan genre pada teks. Teks eksplanasi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah teks yang menjelaskan tentang suatu proses atau peristiwa terkait proses, asal-usul, atau bisa juga disebut perkembangan dari suatu fenomena atau berupa peristiwa alam, sosial, atau budaya. Yang ketiga, Restuti. Restuti mengungkapkan bahwa teks eksplanasi memiliki makna sebagai sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan terkait proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam maupun sosial. Yang terakhir ada Masun. Masun menjelaskan bahwa teks eksplanasi memiliki struktur yang ditata dan disusun dengan 3 bagian utama. 3 bagian atau struktur dari teks eksplanasi yaitu meliputi pernyataan umum sebagai pembuka, deretan penjelas sebagai isi, dan interpretasi sebagai penutup. Jadi, itulah pengertian teks eksplanasi menurut para ahli. Halo, nama saya Muhammad Saman Al-Banjari. Boleh dipanggil sayang, tapi itu khusus yang punya saya. Jadi di sini saya akan membahas pengertian teks eksplanasi menurut bahasa. Apabila dikaji menggunakan keilmuan bahasa, maka pengertian teks eksplanasi pada bentuk yang terdiri dari 2 kata yang digabung, yaitu kata teks dan kata eksplanasi. Kata teks sendiri memiliki arti sebuah tulisan yang panjang. Sementara itu, kata eksplanasi merupakan kata yang diserap dari bahasa Inggris explain. Kata explain ini memiliki arti yakni menjelaskan. Jadi, definisi teks eksplanasi secara harfiah adalah sebuah teks yang memiliki fungsi untuk memperjelas suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi di sekitar manusia. Setelah menyimak berbagai penjelasan tentang pengertian teks eksplanasi dari beberapa ahli dan definisi berdasarkan bahasa, maka dapat diambilkan sebuah kesimpulan bahwa teks eksplanasi merupakan salah satu jenis teks yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan proses atau alasan suatu peristiwa dapat terjadi. Jadi itulah teks eksplanasi menurut bahasa. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ihwal Fardani, panggil saja Ihwal. Di sini saya akan membahas ciri-ciri teks eksplanasi. Ada apa aja sih kira-kira? Ayo kita simak. Pertama, informasi yang ada dalam teks eksplanasi dibuat berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Kedua, pembahasan dalam teks eksplanasi adalah suatu fenomena yang bersifat keilmuan
atau memiliki keterkaitan dengan suatu ilmu pengetahuan. 3. Penjelasan yang disajikan dalam teks eksplanasi bersifat informatif, sehingga tidak ada maksud untuk memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Keempat, penjelasan pada teks eksplanasi juga berfokus pada hal umum atau generik dan tidak ada partisipasi dari manusia. Misalnya saja, seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, tanah longsor, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Kelas Lebel. Halo semua, nama saya Rizky Safira, panggil saja Safira. Sebelum itu, saya mau bertanya nih ke kalian. Apa sih sebenarnya tujuan dari teks eksplanasi ini? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Ya sudah, saya jelasin. Pada dasarnya, teks eksplanasi memiliki tujuan untuk membuat pembaca mampu menjelaskan fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi, dengan menjelaskan proses atau sebab dan akibat dari peristiwa tersebut. Selain itu, teks eksplanasi juga dapat dijelaskan dengan menyebut mengenai hukum sebab dan akibat suatu peristiwa. Pembahasan dari teks eksplanasi biasanya terdiri dari alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Hal ini yang membuat teks eksplanasi sering juga disebut sebagai teks yang berisi kumpulan berbagai informasi dan fakta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firni Rahayu, biasa dipanggil Firni. Jadi di sini saya akan membahas struktur teks eksplanasi. Tapi sebelum itu kalian tahu nggak ada berapa struktur teks eksplanasi? Kalian tidak tahu? Baiklah, saya akan menjelaskan struktur dari teks eksplanasi. Struktur dari teks eksplanasi itu ada 3, yaitu identifikasi fenomena atau pernyataan umum, rangkaian kejadian, dan interpretasi. Bagian yang pertama dari struktur teks eksplanasi adalah identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena sendiri dapat dipahami sebagai penjelasan dari sebuah teks eksplanasi tentang gambaran umum tentang suatu fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Bagian ini terletak di awal teks eksplanasi dan biasanya digunakan untuk mengenalkan tentang proses terjadi suatu peristiwa atau fenomena alam. Bagian yang kedua dari struktur teks eksplanasi yaitu rangkaian kejadian. Setelah memahami secara umum fenomena yang akan dibahas pada sebuah teks eksplanasi, maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai penyebab sekaligus akibat yang dapat terjadi dari fenomena tersebut. Rangkaian kejadian ini memiliki peran sebagai isi atau bisa dikatakan sebagai badan dari teks eksplanasi. Bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir dari teks eksplanasi yang perlu kamu ketahui yaitu interpretasi. Interpretasi ini sendiri berada di bagian akhir dari teks eksplanasi atau memiliki peran sebagai penutup dari penjelasan suatu peristiwa yang dibahas. Selain itu, interpretasi juga membuat pembahasan tentang ulasan atau penarikan kesimpulan dari penulis tentang peristiwa tersebut. Pada bagian ini, kamu dapat memberikan pernyataan atau tanggapan tentang fenomena yang telah kamu angkat dalam teks eksplanasi. Sekian, terima kasih. Halo, saya Saskia Rahmadipa, bisa dipanggil Ipa. Jadi langsung saja ya masuk ke materi kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan dalam sebuah teks memiliki fungsi sebagai bahasa khas dari teks tertentu. Kaidah kebahasaan dapat digunakan untuk membedakan berbagai teks dalam materi bahasa Indonesia. Misalnya seperti membedakan teks eksplanasi dengan teks yang lain. Berikut ini beberapa kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks eksplanasi. Di antaranya yaitu 1. Isi teks berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Hal ini termasuk non-sastra. 2. Banyak memakai konjungsi, kausalitas atau sebab akibat. Seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan seterusnya. Dan konjungsi kronologis atau hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan seterusnya. 3. Banyak menggunakan kata ganti berwujud kata benda dan kata bukan kata ganti orang, seperti demonstrasi, banjir, gempa, gerhana, embrio, dan lain sebagainya.
4. Banyak menggunakan kata kerja pasif seperti terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. 5. Banyak menggunakan istilah teknis atau ilmiah sesuai topik yang sedang dibahas. 6. Banyak menggunakan kata kopula seperti adalah dan merupakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Naysila, biasa dipanggil Intan. Di sini saya akan memberikan kalian langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Yang pertama, observasi peristiwa yang terjadi di sekitar. Langkah pertama yang perlu kamu lakukan untuk menulis teks eksplanasi adalah mengamati peristiwa yang terjadi di sekitar. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kamu banyak menemukan peristiwa atau kejadian yang terjadi. Setiap peristiwa atau kejadian pasti memiliki keunikannya masing-masing. Maka dari itu, peristiwa atau kejadian ini bisa dijadikan bahan utama dalam penyusunan teks eksplanasi yang baik dan menarik. Yang kedua, menentukan fokus. Pada saat kamu melakukan pengamatan untuk mendapatkan informasi atau data dari peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, hal yang perlu kamu lakukan berikutnya adalah fokus terhadap peristiwa yang kamu amati atau observasi. Selain itu fokus, kamu juga perlu menentukan batasan terhadap peristiwa, seperti seberapa dalam atau seberapa luas fokus yang kamu ambil dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, mencatat urutan peristiwa. Selain menentukan fokus, hal yang juga penting untuk dilakukan pada saat pengamatan untuk mendapatkan bahan penulis teks eksplanasi adalah mencatat urutan peristiwa. Dalam melakukan pencatatan, ada baiknya kamu mencatat dengan cermat peristiwa yang sedang kamu amati. Bahkan kamu mencatat semua hal yang kamu amati. Hal ini akan meminimalisirkan kekurangan bahan ketika menulis teks eksplanasi. Yang keempat, membuat kerangka teks eksplanasi. Setelah mendapatkan informasi atau data, urutan kejadian, hingga fakta dari hasil pengamatan, langkah berikutnya yang perlu kamu lakukan adalah menyusun kerangka teks eksplanasi terlebih dahulu. Pada tahap ini, kamu dapat menentukan atau membagi setiap bagian dari peristiwa tersebut agar sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Yang kelima, menyusun teks eksplanasi. Setelah melakukan beberapa langkah di atas, langkah berikutnya yang perlu kamu lakukan adalah menulis teks eksplanasi. Kerangka atau struktur teks eksplanasi yang telah kamu memiliki tujuan agar kamu lebih mudah dalam menyusun teks secara menyeluruh. Pada saat kamu menulis teks eksplanasi, kamu berangkat dari apa yang sudah kamu buat di kerangka teks eksplanasi. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Vio Liovita. Saya biasa disapa Vio. Di sini saya akan membacakan salah satu contoh sebuah teks eksplanasi yang berjudul Perang Antara Rusia Melawan Ukraina. Ketegangan Rusia dan Ukraina yang menyeret Amerika Serikat dan NATO menjadi topik hangat pekan ini. Rusia disebut Hitler Barat akan menyerang Ukraina. Ini berdasarkan penumpukan pasukan Rusia di perbatasan negara tersebut yang juga tertangkap citra satelit. Disebutkan ada lebih dari 100.000 lebih pasukan disiagakan Rusia di 3 titik, termasuk di Crimea dan negara lain dekat Ukraina, Belarusia. Hal ini terjadi karena kedekatan Ukraina dengan Barat. Ya, Ukraina yang dulu bukanlah Ukraina yang sekarang. Karena hal itu, perang antara Rusia dengan Ukraina tidak terhindarkan lagi. PBB menyatakan 5.587 warga sipil tewas dan 7.890 terluka selama invasi Rusia ke Ukraina. Meskipun perkiraan tersebut kemungkinan sangat konservatif, Badan Anak-anak PBB mengatakan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, setidaknya 972 anak-anak Ukraina telah tewas atau terluka sejak Rusia melakukan invasi. Dulu Ukraina rapat dengan Rusia, namun pimpinan Ukraina yang sekarang lebih suka merapat ke barat dan berikhtiar menjadi bagian NATO. Meski perang dingin sudah lama dianggap selesai, permusuhan Amerika Serikat dengan Rusia masih ada. Rusia yang pernah satu rumah di masa lalu dengan negara Uni Soviet tampak cemburu akan kedekatan Ukraina dengan negara barat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya itu tanggung jawab editor. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah. Makasih editor. Itulah 8 poin teks eksplanasi. Saya, mewakili kelompok 3, mengucapkan terima kasih telah menonton video materi teks eksplanasi kami. Semoga bermanfaat untuk yang menonton. Jikalau ada salah kata dan itu menyakiti kalian, mohon dimaafkan. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa lagi.
Thank